Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Tadi tepatnya jam 3 sore anak saya menerima pengumuman ujian SBMPTN dan dia dinyatakan tidak lulus. Sudah bisa dipastikan tangisnya pecah. Saya pun sedih bukan karena kegagalannya dia, tapi sedih karena melihat kesedihan anak saya yang merasa gagal. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi hari ini, saat saya menyampaikan renungan ini, anak saya sudah kembali ceria dan kembali bersukacita. Karena dia tahu bahwa dia sudah melakukan yang terbaik dan dia sadar bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik di hari esok. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kemudian saya diingatkan oleh Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Ayat yang sangat terkenal bahkan digubah dalam sebuah lagu. Begini bunyi firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan sendiri menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kurang apa? Sudah diperkenan Tuhan, langkah-langkahnya hidupnya ditetapkan oleh Tuhan, tetapi ayat berikutnya menarik. Apabila ia jatuh, artinya orang yang diperkenan Tuhan sekalipun, yang langkah-langkahnya ditetapkan Tuhan sekalipun, ada kans untuk jatuh. Kejatuhan manusia banyak. Ada yang bentuknya kegagalan seperti yang dialami oleh anak saya hari ini. Ada juga mungkin karena kejatuhan kita dalam kelemahan kita sehingga membuat kita jatuh dalam dosa. Kejatuhan juga karena mungkin kita merasa tidak berdaya, tidak mampu melakukan banyak hal seperti orang lain. Tapi ingatlah dan percayalah dan selalu berimanlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Karena Allah yang kita percayai dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang punya hati Bapa yang menyayangi anak-anaknya. Saya aja merasakan ikut sedih ketika melihat wajah sedih anak saya tadi. Apalagi Bapa kita di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia pasti ikut merasa berempati, akan merasakan apa yang kita rasakan. Kesedihanmu, keterburukanmu, kegagalanmu, bahkan keberdosaanmu. Tuhan bisa merasakan. Tapi ingatlah dan bersukacitalah karena apa? Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan dan tidak pernah merelakan kita tergeletak, frustrasi, depresi, sehingga putus asa dalam hidup ini. Inilah indahnya percaya kepada Tuhan yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun kondisi yang saudara alami hari ini, saya mau katakan Tuhan tidak pernah membiarkan saudara gagal, frustrasi, dan putus asa. Tuhan sayang sama saudara sekalian. Tuhan mencintai saudara sekalian. Dan Tuhan pasti menyelesaikan segala urusan pergumulan kita dengan baik. Sesuai dengan kedaulatan dan perkenan waktunya. Yang membuat semuanya indah pada waktunya. Selamat tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.